Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Uli Lasmi. Dan kali ini di channel Sisi Lain Guru, saya akan mencoba memaparkan sebuah konsep pembelajaran PJOK versi kurikulum merdeka yang saya pahami. Di mana konsep pembelajaran PJOK dari kurikulum merdeka yang saya pahami pada intinya mengacu pada tujuan dari profil belajar Pancasila dan juga sekaligus untuk memenuhi kecakapan abad 21 yaitu 4C, kreatif, komunikatif, critical thinking, dan kolaboratif. Dan latar belakang yang mendasari daripada konsep pembelajaran PJOK kali ini adalah kita sebagai seorang guru ataupun fasilitator di dalam kelas harus mampu membuat ataupun mengarahkan suasana proses pembelajaran peserta didik ke arah well-being atau mampu membuat suasana kelas ke arah yang membahagiakan dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, latar belakang yang mendasari daripada pembelajaran PJOK kali ini yaitu tentang filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara terkait dengan peranan seorang guru dalam menebalkan kodrat, minat, dan bakat peserta didik. Dan tentunya nanti akan kita lihat di konsep pembelajaran PJOK. Kemudian yang berikutnya, latar belakang yang ketiga tentunya kaitannya dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran daripada kelas PJOK, atau dalam hal ini yang saya ambil adalah fase F atau kelas 11. Dan yang saya ambil ada elemen keterampilan gerak dan elemen pengetahuan gerak. Untuk elemen keterampilan gerak di dalam tujuan pembelajaran yang dapat kita lihat ataupun kita simak, semuanya mencakup tentang mempraktikkan. Dan untuk elemen pengetahuan gerak, tentunya yang mendasari di tujuan pembelajaran adalah kata merancang, yang ini menjadi dasar konsep pembelajaran yang akan saya jelaskan di konsep pembelajaran PJOK kurikulum merdeka yang saya pahami. Nah, dari latar belakang tersebut, kemudian saya mencoba menindaklanjutinya dalam proses pembelajaran. Langkah pertama, setelah rutinitas yang seharusnya dilakukan seperti pembukaan, pemantik, dan lain-lain, saya mencoba yang pertama memberikan sebuah angket atau dalam hal ini perlakuan terhadap peserta didik, di mana kita arahkan peserta didik untuk memilih materi PJOK sesuai dengan minat bakat mereka dan tentunya sesuai dengan kodrat alam mereka. Sebagai contoh, anak yang suka dengan bola voli, saya coba kelompokkan dengan yang suka bola voli. Anak yang suka bulu tangkis pun demikian, futsal pun demikian, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, yang kedua, pembuatan kelompok sesuai dengan kodrat minat bakat seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian yang ketiga baru pembuatan konsep pembelajaran setelah kita membuat kelompok berdasarkan minat dan bakat peserta didik. Di konsep project PJOK yang pertama saya lakukan setelah pembagian kelompok adalah penentuan project peserta didik. Di dalam penentuan project peserta didik kita arahkan untuk berkolaboratif sesuai 4C tadi, dan kreatif, kemudian kritis juga, untuk memilih project yang sesuai dengan minat bakat dan kodrat mereka masing-masing di materi yang sudah dipilih. Nah, dalam hal ini selaku fasilitator, apabila masing-masing peserta didik ataupun kelompok masih bingung dalam menentukan project, saya mencoba usul untuk membuat project tentang kepelatihan. Kemudian setelah penentuan project, peserta didik kita arahkan untuk mencoba membuat rancangan project. Dalam membuat rancangan project, peserta didik dipersilakan untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan rekan satu kelompok untuk menyusun rancangan project yang sesuai dengan minat, bakat, harapan,
yang sudah dipilih oleh masing-masing peserta didik. Sebagai contoh saja, saya mencoba merancang tentang pelatih bola voli, di mana kita tahu materi dalam bola voli itu cukup banyak dan di masing-masing pertemuan ataupun diklat nantinya dalam pembelajaran proyek semuanya tergantung dengan pelatih dalam menentukan mana dulu yang akan disampaikan. Ini sebagai contoh saja, saya buat di diklat pertama, pendidikan pelatihan pertama di proses pembelajaran proyek ini adalah teknik dasar passing. Kemudian yang kedua, teknik dasar servis dan smash. Kemudian pertemuan berikutnya tentang sejarah dan peraturan permainan bola voli, dan yang terakhir atau kita buat 4 pertemuan dulu adalah games. Dan keseluruhan ini itu saya coba rancang agar anak-anak ataupun peserta didik mampu untuk memaparkan atau tutor sebaya ke teman satu kelompoknya secara bergantian. Nah, peserta didik merancang proyek, kemudian kita coba arahkan masing-masing peserta didik dalam satu kelompok untuk membuat konsep proyek itu sendiri. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan pembuatan konsep kali ini, di mana peserta didik nantinya kita arahkan dalam satu kelompok secara mandiri untuk mampu berkreativitas menyampaikan dalam sekian waktu yang disepakati oleh kelompok, semisal 10 menit atau 15 menit, karena nantinya secara bergantian menyampaikan materi secara baik, secara kreatif, menyenangkan agar teman-temannya bisa memahami. Dalam hal ini yang saya gunakan adalah tutor sebaya. Kemudian itu bergantian, setelah yang menjadi pelatih kemudian akan menjadi atlet di kemudiannya atau di setelahnya, dan semuanya itu akan terangkai dengan harapan masing-masing peserta didik akan memahami materi yang sudah dipilih secara detail. Jadi benar-benar secara bebas atau dalam kurikulum merdeka yang saya pelajari, anak-anak secara kodrat, minat, bakat sesuai yang sudah dipilih itu benar-benar mendalami, benar-benar mengetahui dan mampu mempraktikkan sesuai dengan capaian pembelajaran ataupun alur tujuan pembelajaran, khususnya di elemen keterampilan gerak maupun elemen pengetahuan. Selanjutnya adalah pelaporan proyek agar dapat menjadi sebuah hasil karya yang dapat dibanggakan oleh peserta didik. Di pembuatan proyek tadi, di mana satu menjadi pelatih, kemudian teman satu kelompoknya menjadi atlet, kemudian bergantian dengan waktu yang sudah disepakati. Dan kali ini terkait dengan pelaporan proyek itu, saya berikan gambaran ketika satu menjadi pelatih, nantinya pelatih itu memilih untuk pelaporannya bisa dalam bentuk video atau tulisan. Semisal yang dipilih video, cukup saat pelatih itu menyampaikan, itu pelatih harus menyiapkan satu buah handphone ataupun alat yang mampu untuk merekam aktivitas dalam pelatih itu menyampaikan materi ke atletnya atau ke rekan satu kelompoknya, ataupun pelaporan dalam bentuk tulisan pun bisa dilakukan setelah pelatih itu melaksanakan suatu penyampaian materi ke rekan satu timnya. Laporan proyeknya dapat berupa video ataupun tulisan. Bisa pilih salah satu dikarenakan tidak semua anak memiliki handphone ataupun tidak semua anak handphonenya memiliki memori yang cukup besar. Nah, untuk mengantisipasi itu, anak diperbolehkan juga membuat laporan dalam bentuk tulisan digital, baik Word ataupun PDF. Baik, kita coba di pelaporan video. Masih ingat tadi yang
saya contohkan adalah pelatih bola voli itu ada 4 pertemuan. Untuk pelaporan video dengan contoh 4 pertemuan tadi di pelatih bola voli, di pertemuan pertama, semisal satu menjadi pelatih, silakan pelatih itu untuk menyiapkan satu buah handphone ataupun alat perekam untuk merekam keseluruhan aktivitas diklat dari awal sampai akhir. Misalkan dipilih 10 menit atau 15 menit, berarti menyiapkan satu alat rekam untuk merekam proses diklat itu selama kurang lebih 10 atau 15 menit. Kemudian perekaman itu dilakukan di minggu berikutnya selama kurang lebih 4 minggu, dan di akhir baru diedit untuk digabungkan dan jadilah satu hasil karya siswa dalam misalkan contoh proyek pelatih bola voli. Kemudian untuk laporan dalam bentuk tulisan ini pelatih harus mampu menuangkan semua yang terjadi di saat proses pendidikan dan pelatihan ke teman satu kelompoknya. On the job training itu dilaporkan secara deskriptif, tidak hanya materi yang disampaikan kemudian ditulis ulang dalam bentuk PDF atau Word, tapi pelatih itu harus mampu menjelaskan secara detail kekurangan, kelebihan dari teman-teman satu kelompoknya saat diberikan materi seperti itu. Nah, itu pun hampir sama seperti video, cuman untuk pelaporan dalam bentuk tulisan ini dilakukan setelah aktivitas project itu selesai, kemudian baru menuangkan dalam bentuk laporan. Kemudian misalkan tadi 4 minggu, ya pelaporan itu dibuat dalam 4 minggu atau 4 pertemuan dan disatukan di akhir dalam bentuk bisa Word atau PDF. Nah, setelah semuanya disatukan, baik yang video disatukan, yang pelaporan tulis disatukan, harapannya jadilah suatu hasil karya rancangan tadi sesuai dengan alur tujuan pembelajaran, dan anak juga dalam prosesnya juga mempraktikkan, juga ada kebermanfaatan di dalam proses itu, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu nilai tambah untuk peserta didik. Dari proses pembelajaran berbasis proyek di Mapal PJOK yang tadi saya sudah sampaikan, nilai refleksi yang dapat kita ambil adalah yang pertama terkait dengan profil pelajar Pancasila. Jelas banyak sekali yang terkait di dalam proses pembelajaran proyek tadi. Yang pertama jelas mandiri, tadi sudah saya sampaikan. Kreatif, jelas dalam menyampaikan materi bagaimana caranya anak kita dorong untuk mampu berkreativitas menyampaikan materi secara menarik. Kemudian kritis, anak-anak mampu memahami rekan satu timnya, kelemahan, kelebihannya masing-masing. Kemudian juga bergotong royong dalam satu kelompok dan beriman berkebinekaan global, mudah-mudahan juga bisa larut dalam kegiatan itu. Dan yang kedua adalah 4C, kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikasi. Yang 3 sudah jelas, dan terakhir komunikasi. Dan di komunikasi ini tentunya pasti dalam konsep ini peserta didik tujuannya jelas agar mereka mampu berpublic speaking di depan teman-temannya. Kemudian yang terakhir adalah digitalisasi dengan pelaporan proyek yang kita arahkan nuansanya ke digital, yaitu video. Anak-anak kita baurkan dengan teknologi, dan bahkan tulisan itu pun harapannya saya tidak dalam bentuk print tapi cukup dalam bentuk Word atau PDF karena menyikapi dengan era digitalisasi. Nah, itulah tadi konsep pembelajaran PJOK berbasis proyek yang
saya pahami sesuai dengan kurikulum Merdeka ataupun filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang dalam hal ini tujuannya adalah untuk memenuhi salah satu transformasi pendidikan, yaitu profil belajar Pancasila. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.